Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Oke, sebelum mulai kegiatan, kita berdoa dulu yang akan dipimpin oleh Mbak Ayu. Baik, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, kita sudah berdoa. Sekarang kita menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Kita berdiri semuanya. Dalam hitungan ketiga dimulai. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan kembali. Sekarang Bu Guru absen dulu ya. Umi, Hadir, Bu. Ayu, Hadir, Bu. Alivia, Hadir, Bu. ya, hari ini masuk semua ya. Masuk semua, Bu. Oh ya, sebelum kita beranjak ke materi selanjutnya, apakah kalian masih ingat materi kemarin tentang sejarah yang ada di provinsi kita, yaitu Provinsi Jawa Timur? Masih. Iya. Oke, kalau masih ingat, hari ini kita akan belajar tentang perjuangan rakyat Indonesia melawan imperialisme. Untuk tujuan pembelajaran hari ini yaitu nanti kalian semua akan bisa menganalisis latar belakang perlawanan bangsa Indonesia melawan penjajah. Terus nanti kalian juga bisa menceritakan kembali perjuangan rakyat Indonesia terhadap penjajahan melalui kerja kelompok. Nanti ada tugas kerja kelompok ya. Nanti kalian juga bisa berpresentasi atau menyajikan kembali tentang tokoh-tokoh pahlawan dan mengusir penjajah setelah diskusi dengan teman kelompok. Oke, untuk mengawali kegiatan hari ini agar kalian semua semangat, kita tepuk semangat dulu ya. Ya, ayo kita tepuk semangat. Tepuk semangat. 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 Oke, semoga hari ini kalian semua semangat ya. Di sini Bu Guru ada video, nanti kalian simak. Itu langkah awal kita untuk mengerjakan tugas nanti yang Ibu berikan ya. Nah, ini ada video perjuangan bangsa Indonesia dalam melawan imperialisme.
Halo teman-teman, tahukah kamu jika wilayah Nusantara dikenal sebagai penghasil rempah pasir yang berabad-abad yang lalu? Karena hal itulah bangsa Eropa tertarik untuk datang dan melakukan perdagangan dengan masyarakat yang tinggal di wilayah Nusantara. Awalnya, bangsa Portugis datang ke Malaka untuk melakukan. Di sini ada kedatangan bangsa Portugis. Awalnya, Portugis hanya melaksanakan hal perdagangan saja waktu masuk ke dalam Indonesia itu. Tapi lambat laun, Portugis itu ingin mengakui sisi kerajaan Malaka. Setelah Portugis berhasil dengan misinya di Nusantara ini, dengan membawai kerajaan yang ada di Nusantara, membuat bangsa Spanyol ingin menginjakkan kakinya di Nusantara juga. Hal ini semakin ramai perburuan rempah-rempah di Nusantara dengan kedatangan Belanda di Nusantara pada tahun 1596. Tujuannya sama dengan bangsa-bangsa tadi seperti Spanyol, seperti Portugis. Kedatangan bangsa Eropa di Nusantara ini membuat sengsara masyarakat Nusantara. Sekarang guru mau tanya, apa yang kalian lihat di tayangan video tadi? Tadi ada menayangkan tentang bagaimana perlawanan bangsa Indonesia terhadap bangsa Barat yang dimulai dari Portugis, terus Spanyol, terus Belanda, dan akhirnya Jepang. Iya, terima kasih ya Mbak Ayu atas jawabannya. Oke, sekarang kita lanjut ya videonya. Perlawanan dari rakyat Indonesia. Berikut beberapa contohnya. Memasuki abad ke-19, keadaan di Jawa, khususnya di Surakarta dan Oke, sekarang ini tentang perlawanan rakyat di Pulau Jawa. Ada perang apa di Pulau Jawa kira-kira? Ada yang tahu? Ada perang Diponegoro. Ada perang Diponegoro melawan Belanda. Dalam peperangan tersebut, Pangeran Diponegoro menerapkan taktik gerilya, sedangkan Belanda menerapkan strategi benteng steel. Peperangan ini dilatar belakangi Belanda menaikkan pajak dan memasang patok di makam leluhur Diponegoro. Perang ini ada perlawanan rakyat di Sumatera Barat. Perang Sumatera, perang atau biasanya disebut perang Padri, di mana perang bermula dari pertentangan antara kaum adat dengan kaum agama atau kaum Padri. Sekarang ini kita ke materi lahirnya masa pergerakan nasional. Lahirnya masa pergerakan nasional itu pada saat itu kaum pelajar menggunakan kekuatan lain dengan membentuk organisasi yang menandai lahirnya pergerakan nasional di Indonesia. Seperti Budi Utomo, STI, Muhammadiyah. Pada akhirnya pada 28 Oktober itu diperingati apa ya? Hari apa? Hari Sumpah Pemuda. Itu ceritanya kenapa kok diperingati Hari Sumpah Pemuda. Sekarang ini kita di materi waktu Jepang datang ke Nusantara pada tahun 1942. Jepang datang ke Indonesia dan menguasai daerah kekuasaan Belanda di Indonesia. Sejak saat itu, Jepang menduduki Indonesia selama 3,5 tahun. Sekarang Bu Guru akan membagikan LKPD kelompok. Bu Guru akan membagi menjadi 2 kelompok ya. Ya Bu. Ya Bu. Ini kelompok 1,
kemajuan. Untuk langkah-langkah pengerjaannya ada di situ ya. Tadi anak-anak sudah melihat video yang ada di proyektor. Yang kedua, jawablah pertanyaan pada lembar LKPD 1, latar belakang bangsa asing datang ke Indonesia. Yang ketiga, kerjakan LKPD 2 berupa menulis di lembar yang telah dibagikan oleh guru. Yang keempat, presentasikan apa yang telah kalian diskusikan tentang perlawanan pahlawan terhadap penjajah. Yang kelima, jawablah pertanyaan pada lembar evaluasi ya. Sudah paham? Sudah. Silakan dikerjakan. Bu, ini ditulis di sini, Bu. Iya, ditulis di situ aja. Sudah bisa? Oh, sudah. Tulis di sini nih. Sudah. Kita speaking arah sam-sam ya. Ayo kata teman-teman berdiri semua. Pengerjaan LKPD-nya ada yang sudah? Belum. Siapa yang mau maju duluan? Kelompok yang mana? Saya belum. Ya, yuk Mbak Alivia, coba maju. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, pada tayangan video, pertanyaannya, mengapa rakyat Indonesia melakukan perlawanan terhadap penjajah? Jawabannya, karena masyarakat Indonesia dipaksa kerja rodi tanpa upah untuk membangun jalan pantura dari Anyer atau Banten hingga ke Panarukan atau Banyuwangi. Bagi yang membangkang akan disiksa rakyat Indonesia semakin menderita. Hal ini menyebabkan mereka mati kelaparan dan penyakit malaria. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan. Untuk kesimpulan pembelajaran hari ini, yaitu perjuangan bangsa Indonesia melawan imperialisme. Itu merupakan bukti nyata semangat persatuan, keberanian, dan pengorbanan para pahlawan dalam merebut kemerdekaan. Meskipun menghadapi penjajahan yang berlangsung berabad-abad, bangsa Indonesia tidak pernah menyerah untuk memperjuangkan hak atas kebebasan dan kedaulatan melalui perlawanan fisik, diplomasi, dan perjuangan pemikiran. Semangat nasionalisme terus tumbuh hingga mencapai puncaknya pada proklamasi kemerdekaan 17
17 Agustus 1945. Perjuangan ini menjadi inspirasi bagi generasi masa kini untuk terus menjaga dan mengisi kemerdekaan dengan membangun bangsa yang berdaulat dan adil dan makmur. Mungkin cukup sampai sini materi hari ini. Untuk materi selanjutnya itu kita akan mempelajari tentang meneladani perjuangan pahlawan dalam tindakan sehari-hari. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya, yang akan dipimpin oleh Mbak Ayu. Baik teman-teman, sebelum kita mulai, kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Gimana perasaan kalian semua setelah belajar tentang pahlawan? Senang sekali. Ya, senang sekali. Sebelumnya, guru minta maaf apabila ada salah kata atau salah tindakan. Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.